upaya agar mendapatkan pahala dari pahala takjil tersebut. Oke teman-teman, destinasi buka puasa kali ini adalah di Masjid Gede Mataram, Kota Gede. Nah, sebelum kita memasuki kompleks masjid nih, kita akan menemui sebuah pohon beringin yang konon usianya sudah ratusan tahun. Nah, pohon ini itu tumbuh di lokasi yang saat ini dimanfaatkan untuk tempat parkir. Dan karena usianya yang sudah tua, penduduk setempat menamainya sebagai beringin sepuh. Nah, ngomong-ngomong tentang Masjid Gede Mataram, Kota Gede nih teman-teman, ternyata masjid ini adalah masjid tertua di Yogyakarta. Luar biasa ya. Dan kita tahu nih ya, berdirinya pada tahun 1640. Oke, kalau misalnya kita mau berjalan nih mendekat ke arah kompleks masjid, kita akan menemui sebuah gapura yang berbentuk padu raksa. Persis di depan gapura, kita akan menemui sebuah tembok berbentuk huruf L. Pada tembok itu terpahat beberapa gambar yang merupakan lambang kerajaan. Dan bentuk paduraksa dan tembok L ini adalah wujud toleransi Sultan Agung pada warga yang ikut membangun masjid yang saat itu masih memeluk agama Hindu dan Buddha. Wah, luar biasa ya teman-teman. Jadi toleransinya dulu masih sangat kental ya. Kemudian kita memasuki halaman masjid nih, kita akan menemui sebuah prasasti yang berwarna hijau. Dan prasasti ini bertinggi kurang lebih 3 meter lah ya. 3 meter ini merupakan pertanda bahwa Pakubuwono pernah merenovasi masjid ini. Dan kemudian di bagian dasar prasasti berbentuk bujur sangkar dan di bagian puncaknya terdapat mahkota lambang Kasunanan Surakarta. Dan di prasasti itu diletakkan jam di sisi selatannya sebagai acuan waktu sholat. Nah teman-teman kalau penasaran boleh nih main-main ke Masjid Gede Mataram, Kota Gede. Nah kemudian di sebelah selatan masjid kita akan menemui makam Kota Gede yang dulunya merupakan kompleks dari keraton atau istana Mataram Islam di Kota Gede. Lokasi makam dan masjid ini ternyata nggak berubah loh guys dari zaman dahulu sampai sekarang. Nah penasaran kan gimana? Kita langsung aja, teman-teman boleh langsung aja main ke sini ya. Dan makam Kota Gede ini adalah tempat dikebumikannya Raja pertama Mataram Islam, yaitu adalah Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Dan raja kedua yaitu Mas Jolang atau Panembahan Hanyawakrati. Nah, kemudian selain ada makam, ada juga peninggalan berupa sendang atau yang biasa disebut dengan sendang seliran. Apa sih sendang seliran itu? Sendang seliran adalah tempat pemandian yang masih digunakan hingga sekarang. Jadi teman-teman, di sendang seliran ini merupakan tempat bersih diri bagi peziarah makam Raja-Raja Mataram. Gimana? Luar biasa ya, masih kerasa kentalnya. Silahkan teman-teman kalau mau main dan lihat-lihat bagaimana salah satu heritage di Yogyakarta yang dilindungi oleh pemerintah, silakan boleh main ke Masjid Gede Mataram, Kota Gede. Assalamualaikum teman-teman semua. Sore ini saya Urfa sedang meliput kegiatan ngabuburit di Masjid Gede Mataram, Kota Gede. Nah teman-teman semuanya, kalau kemarin kita sudah melihat bagaimana bagaimana suasana di Masjid Gede Kauman, dan hari ini kita akan melihat bagaimana sih keseruan di Masjid Gede Mataram, Kota Gede. Dan perlu diketahui juga teman-teman semua bahwa Masjid Gede Mataram ini adalah masjid tertua di Kota Jogja. Gimana? Jadi kita bisa melihat ya bagaimana kondisi masjid ini dengan ornamen-ornamennya sangat mencirikan khas heritage dari Yogyakarta. Yuk ikutin terus ya keseruannya. Masih banyak amal-amal soleh yang lain ketika kita lakukan Jakarta. Ibu boleh kenalan dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Ibu? Siti Hamidah. Ibu Siti Hamidah. Saya Hamidah. Oh Hamidah. Saya juga Urfa Hamidah. Oh. Masya Allah, ternyata sama namanya teman-teman. Baik. Dua serangkai. Ibu Siti, saya boleh nih tanya-tanya terkait dengan acara yang sudah berlangsung ini. Kira-kira tuh sebelum Ramadan juga sudah ada kajian rutin seperti ini atau bagaimana? Ada. Yang ini di luar pandemi toh? Iya. Di luar pandemi itu malam Kamis tafsir oleh Prof. Muhammad Win. Malam Jumat itu untuk Iqra semak-semakan tadarus ibu-ibu.
Malam Sabtu itu oleh Bapak Yusron Asrofi, dosen UIN juga. Oh, dosen. Dari sisi mana Malam Ahad untuk koperasi. bisa disamai Malam Senin oleh Ustadz Fadlan LC. Ustadz Fadlan. Hah? di dalam Malam Senin sih. Senin malam Selasa itu Ustadz Ridho Hisam. Berarti cukup rutin ya Bu ya untuk Iya. kajian di luar Ramadan. Iya. Nah, kalau untuk saat Ramadan ini, apakah kajiannya akan dilaksanakan selama 30 hari full di sore hari atau bagaimana? Insya Allah. Full ya. Terus menjelang buka. Menjelang buka. Terus tarawihnya dihitung nggak? Boleh gitu. Tarawih itu ada yang sore lepas Isya Ya, ada yang dan ada yang jam 2. oh, berarti dua kloter ya. Tapi nggak pakai kultum. Terus lepas subuh itu semacam kultum tapi panjang. Panjang, hampir menjelang suruk. Ya, terus apa lagi? Oke, saya juga penasaran nih Bu Siti. Ini kan lumayan rame ya pesertanya. Itu kira-kira dari mana aja sih asalnya? Apakah dari warga sekitar atau dari luar warga sekitar? Ya, 80% sampai 90% itu sekitar. Berarti sisanya dari luar ya? Iya. Oke Bu Siti, mungkin ini nanti untuk teman-teman yang menonton ya, barangkali ada yang ingin hadir secara langsung di sini. Kira-kira apa sih yang bikin menarik untuk mereka menghabiskan ngabuburitnya di Masjid Gede Mataram Kota Gede ini? Kira-kira yang bikin menarik itu apa sih? Ya, sebenarnya kalau dibilang ngabuburit, saya kurang setuju. Oh, apa tuh terus namanya Bu? Karena di sini bukan untuk kulineran. Oh, ini cuma sekedar apa ya? kajian gitu ya? Menyertai kajian yang istilahnya takjilan. Oh ya, takjilan. Ya. Berarti yang bikin menarik itu kajian di sininya itu ya, dan juga dengan suasana budayanya yang sangat masih kental ya Bu ya. Ya, Baik. kalau ini kan pelengkap aja. Siti, saya boleh tahu lagi ya terkait dengan menunya nih, menu berbuka puasa. Apakah ada menu khusus bagi para jemaah yang hadir di sini? Ya, sebenarnya kalau dikatakan khusus ya nggak khusus, cuma kita Khasnya gitu ya? yang Khasnya apa begitu? mau yang merakyat itu sayur lodeh. Sayur lodeh. Merakyat lagi jangan bobor. Kalau gudeg udah nggak Bu? Oh, gudeg itu udah biasa. Udah biasa Ya, udah Lucu biasa. banget ya. Kalau yang untuk ciri khas sesuai dengan apa ya, idenya Bapak Heni Astianto SH itu gecok genem. Genem itu seperti apa? Gecok genem itu semacam garang asem, tetapi dibungkusi dengan daun pisang, terus dikukus. Dikukus. Kalau aslinya itu dari daging sapi yang dibuat macam bola-bola itu loh. Daging sapi yang di blender, kemudian dibumbui bumbu tertentu yang menyebabkan menarik itu ada blimbing wuluhnya itu loh. Terus diproses lah kalau mau diterangkan panjang. Jadi itu ya Bu, makanannya tuh menu-menunya khas di Yogyakarta juga ya? Ya. Kalau hari ini, untuk menu hari ini apa Bu? Hari ini gari, rendang gari. Oh iya. Baik, gitu. Gari tapi di bumbu rendang. Oh iya. Ya, saya jadi penasaran gimana nanti rasanya, kita tunggu iya, ya. silakan. Teman-teman semua kita ikutin terus. Jangan lupa, jangan kemana-mana.
teman-teman semua, itu tadi ya kita sudah melihat bagaimana keseruan dan keasyikan di Masjid Gede Mataram Kota Gede. Nah, kalau teman-teman punya usul, kita mau kemana lagi, kita mau berburu takjil di mana lagi, silahkan komen di bawah ya. Itu dulu dari saya, Ulfa Hamida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.